Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan, akan membahas materi tentang fungsi-fungsi gerak. Yang sebelumnya terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Pilian Kiram dan Bapak Ivan Avianto SPD MPD yang telah beri saya kesempatan untuk membahas materi ini. Baiklah, saya akan memulai materinya tentang pertama yaitu fungsi produktif. Fungsi produktif adalah manusia adalah makhluk yang aktif melakukan konfrontasi dengan lingkungannya, baik dalam upaya mempertahankan eksistensi hidupnya maupun dalam rangka memecahkan persoalan yang dihadapinya dan dalam upaya mencapai tujuannya. Fungsi produktif maksudnya adalah melalui geraknya manusia dapat menciptakan atau memproduksi sesuatu. Melalui geraknya manusia dapat menyusun materi ataupun benda-benda yang ada pada lingkungannya untuk membangun atau membuat sesuatu yang diperlukannya, baik untuk menjaga atau mempertahankan eksistensi hidupnya maupun dalam rangka memecahkan persoalannya yang dihadapinya. Misalnya, membuat persenjataan seperti panah lembing atau senjata tajam dan sebagainya yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, seperti berperang atau berburu, dan membuat rakit dari bambu, kayu, dan sebagainya untuk menyeberangi sungai, dalam yang menghasilkan karya-karya berarti seperti lukisan dan karya seni lainnya. Fungsi komunikasi maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain, walaupun antara mereka tidak mengenal bahasa masing-masing, sehingga terjadinya interaksi sosial. Contohnya bahasa isyarat. Selain itu juga melihat tarian-tarian di daerah, itu contoh lainnya, misalnya pantomim. Yang ketiga yaitu fungsi eksplorasi. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat menyelidiki keadaan ataupun aturan-aturan yang di lingkungannya. Misalnya melalui gerak berenang, manusia dapat mengetahui derasnya air sungai. Melalui geraknya manusia dapat memperkirakan berat sebuah benda. Yang keempat yaitu fungsi adaptasi. Maksudnya adalah melalui geraknya manusia dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap aturan yang ada di lingkungannya. Aturan-aturan yang dimaksud baik terkait dengan sifat maupun karakter dari lingkungan di mana manusia bergerak atau melakukan gerakan, misalnya untuk menyeberangi sungai, atau manusia dapat mengatur dan menyesuaikan geraknya untuk dapat mengangkat sebuah benda. Penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dimaksud dimungkinkan karena manusia memiliki sistem untuk itu. Manusia memiliki sistem informasi dan pengendalian internal. Manusia memiliki sistem alat gerak, sistem peredaran darah dan sistem persarafan, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan lain-lain. Penyesuaian yang dimaksud antara lain adalah penyesuaian tenaga, kecepatan, dan bentuk gerakan yang dilakukan. Yang kelima yaitu fungsi personal. Fungsi personal maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat mengalami dan merasakan sendiri suatu pengalaman, atau melalui geraknya manusia dapat meyakinkan dirinya terdapat sesuatu, misalnya proses kelelahan yang dialami oleh tubuh setelah olahraga atau bekerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, karena manusia memang memiliki sistem yang memungkinkan manusia untuk mengalami fungsi personal tersebut. Fungsi personal ini hasilnya dapat berbeda antara seseorang dengan orang lain.
Yang keenam itu fungsi ekspresi. Melalui geraknya manusia dapat mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya. Misalnya gerak membanting raket tenis sebagai ungkapan rasa kesal dalam bermain. Fungsi ekspresi ini dapat mengungkapkan banyak hal seperti rasa gembira, sedih, berduka, kesal, marah, setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal dan sebagainya. Contoh lainnya, misalnya dalam keluarga kita dapat mengamati kondisi-kondisi psikis anggota keluarga seperti orang tua dan anak-anak. Fungsi ekspresi ini sangat penting karena bagi para guru, pelatih, dan bahkan bagi setiap personal untuk mengetahui kondisi-kondisi psikologis yang sedang dialami oleh teman, anak didik, atlet, dan lain-lainnya. Fungsi komparasi. Melalui geraknya manusia dapat membandingkan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya, misalnya gerak-gerak dalam perlombaan olahraga. Yang terakhir yaitu fungsi ritual. Fungsinya adalah melalui geraknya manusia dapat melaksanakan hal-hal yang bersifat ritual, misalnya tari-tarian atau gerakan-gerakan yang bertujuan untuk pemujaan. Tujuan ritual adalah ciri utama dari gangguan obsesif kompulsif dan ditemukan pada kondisi kejiwaan yang lain didefinisikan dalam pengertian umum itu. Terlihat dalam pengertian umum itu terlihat dalam perilaku sehari-hari, dalam bicara sekular, dan dalam agama. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.